welcome to Next Generation Online Service. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi nih, udah hari Kamis lagi, artinya kita kembali berkumpul di Next Generation Online Service. Kembali lagi nih sama aku Gaby. Hari ini aku nggak sendiri, tapi aku membawa adik-adik aku. Nih boleh kenalan dulu nih. Oke, aku dulu kali ya, boleh ya. Namaku Abe, bisa dipanggil Albert boleh, Abe boleh. Nah, kalau yang sebelah kanan nih? Nama aku Michelle, panggilannya ya Michelle. Oke, siap. Nah, seperti biasa nih hari ini teman-teman kita mau apa ya? Mungkin ngobrol-ngobrol atau mau apa nih? Berbincang-bincang gitu ya. Kita mau ngobrolin satu topik yang pastinya lagi sering banget dibahas sama mungkin sama anak-anak muda atau sama teman-teman next gen juga nih. Coba boleh spill apa sih tema hari ini? Kalau tema hari ini sih, kalau menurut gue banyak sih yang bahas-bahas ini ya, atau mungkin di Twitter gitu juga banyak gitu ya, atau di Instagram. Kalau kamu gimana, Cel? Iya banyak sih, apalagi di sekitar pertemanan gitu juga ini lumayan sering terjadi gitu. Oh, sering terjadi Sering ya? terjadi. Sering terjadi. Oke, berarti ini topiknya nggak cuman di angkatan aku aja, tapi di seumuran kalian juga sering dibahas ya. Kebetulan kita angkatannya agak beda-beda nih ya. Jadi kita hari ini kita mau bahas tentang insecure. Nah, siapa nih teman-teman yang suka insecure gitu ya? Mungkin yang suka ngerasa kayaknya gue kurang gitu ya, atau kayaknya gue kurs, atau mungkin bisa juga dibilangin sama temennya, lo itu kurang ini tahu. Terus jadi kepikiran malam-malam, aduh, guys? emang gue kurang banget nih gitu. Nah, tapi mungkin daripada kita ngobrol-ngobrolnya terlalu panjang gitu, tuh standar-standar aja, kita sebenarnya udah siapin beberapa pertanyaan nih masing-masing ya tentang insecure gitu. Jadi kita akan ambil secara acak pertanyaan-pertanyaan ini, terus kita boleh jawab ya. Nih jawabnya tapi harus jujur ya. Kalau pertanyaan tentang insecure nggak apa-apa nggak nih jujur-jujuran nih? Nah, di sini nih gue merasa insecure. Di sini justru merasa insecure ya, karena harus jawab pertanyaan-pertanyaan terkait topik ini nih. Tapi boleh. Kita coba ya. Oke, mungkin Bapak dulu nih sebagai pria satu-satunya. Boleh. Boleh, silakan ambil pertanyaan. Gue kira nih kantong mau buat main sulap. Ternyata isinya pertanyaan-pertanyaan ya. Coba. Bukan Bapak, ini kebetulan isinya pertanyaan-pertanyaan kita. Oke. Pertanyaan pertama. Insecure itu biasanya karena apa? Nah, langsung jawab apa gimana nih? Boleh, langsung jawab. Langsung jawab ya. Oke, kalau menurut gue insecure itu kan sebenarnya kan bisa tentang apa aja ya, bisa di kerjaan bisa, atau kegiatan sehari-hari bisa, atau yang kayak mungkin yang fisik gitu juga bisa. Tapi kalau menurut gue insecure itu pada dasarnya itu sebenarnya karena kita kurang siap sih menerima either itu menerima kenyataan atau kurang siap dengan respon orang-orang sekitar lo atau lingkungan sekitar lo gitu. Jadi kayak misalkan lo mau menghadapi hari apa gitu, lo mau kerja terus yang kayak aduh gue gini lagi ntar atau gue begitu lagi ntar, ya nggak sih? Nah itu kan sebenarnya karena kita kurang siap nih dengan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Itu sih kalau menurut gue. Tadi lo sebutin satu poin juga, mungkin satu yang sering jadi kepikiran tuh perkataan-perkataan orang itu kali ya. Bener banget. Perkataan orang nih emang kadang tuh suka mulut gitu ya. Suka mulut-mulut beracun ya. Waduh. Bercanda-bercanda tapi sebenarnya agak nyes. Waduh. Yang lo ketawa di luar tapi menangis di dalam kan. Apakah ini pengalaman pribadi? Bisa jadi. Siap. Oke, next. Ya. Baiklah. Oke. Ceritain satu momen di hidup lo yang paling bikin insecure. Waduh, satu doang nih ya. Satu doang. Dan ini based on true story nih. Based on true story. Oke. Apa ya? Mungkin kalau di seumuran gua gitu ya, yang mungkin udah
apa ya, udah 25-an ke atas gitu ya. Nggak usah disebutin usianya, cuman ya sekitaran itu. Ngerinya kalau disebut usianya, nah ini ntar bikin insecure Oh, nih. aduh, iya ini bikin insecure Iya, nih. iya, iya. Jadi kalau di sekitaran umur gue tuh mungkin yang paling bikin insecure ketika mungkin teman-teman lo tuh udah punya apa ya, pencapaian tertentu yang lo tuh belum punya gitu. Misalnya ya kayak temen gue mungkin udah mampu beli apa ya, apartemen atau udah beli rumah sendiri gitu. Terus mungkin temen lo udah apa ya, udah mencapai jabatan tertentu gitu yang mungkin udah lebih tinggi dari lo. Nah itu mungkin hal yang sempet nih, berarti udah enggak sekarang ya, disclaimer. Karena lu udah mencapai apa Waduh, gimana nih? ada yang udah, ada yang belum Oke, gitu. oke. Itu yang mungkin bikin gue ngerasa kayak, aduh apa jangan-jangan pencapaian gue di umur gue tuh kurang ya, gitu. Jadi itu yang sempat membuat gue tuh kepikiran dan sempat ngebuat gue tuh ngerasa insecure itulah gitu. Itu kurang lebih yang bikin gue insecure. Gitu ya. Cuman ya sih setelah gue pikir-pikir, ya setiap orang kan pasti punya apa ya, punya pencapaian yang berbeda-beda ya nggak sih. Terus punya apa ya? Progres yang berbeda-beda Betul. juga ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja progresnya. Yang penting kita terus berkembang gitu. Waduh. Mario Mantap. tegang. Waduh. Oke, silakan coba adik kita. Silakan mengambil pertanyaan. Oke. Kalau pertanyaan yang aku ambil ini, gimana cara belajar untuk mencintai diri sendiri lebih lagi? Hashtag love yourself ya. Yourself. Gila, Justin Bieber. Gimana coba? Oke. Kalau menurutku cara yang paling ngena gitu ya di aku kalau untuk cara belajar mencintai diri sendiri itu lebih mengenal diri sendiri dulu, kayak kelebihan yang kita punya, kekurangan yang kita punya. Terus kalau misalnya emang ada kekurangan ya kita belajar untuk menerima gitu. Menerima terus menjadikan itu sebagai motivasi biar kita berkembang lebih lagi. Mantap sekali. Mantap. Jadi poinnya itu ya tadi, harus kenal diri sendiri itu kayak gimana, dan emang ya setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Betul. Jadi kelebihannya itu terus dikembangin, kekurangannya ditingkatin terus gitu. Jadi jangan lupa memperbaiki diri juga tuh ya berarti ya. Ya, betul. Oke. Silahkan Next. pertanyaan Oke, selanjutnya. Boleh. Ini kita acak aja nih ya. Acak. Aja ya. Ini sudah dikumpulkan pertanyaannya dari 2000 orang. Waduh. Oke, gimana caranya bangkit dari rasa insecure? Kalau menurut gue ini menyangkut dari jawabannya Michelle tadi. Love yourself itu merupakan salah satu cara juga untuk bangkit dari rasa insecure. Yang kedua, menurut gue untuk kita bangkit dari rasa insecure itu memang kitanya sendiri memang perlu perencanaan dan juga perlu hikmat Tuhan juga sih. Karena sebenarnya kan rasa insecure itu kan terjadi karena kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum kejadian di kehidupan kita kan. Itu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Yang kayak misalkan nanti lo begini loh, nanti lo begitu loh. Jangan begini, nanti lo gini loh. Atau lo begini banget sih, ntar begini loh. Nah itu kan masih ntar gitu. Jadi sekarang ini kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri kan gitu. Jadi caranya adalah lo love yourself, berdoa minta hikmat supaya lo nggak salah langkah. Dan kalaupun kedepannya itu lo menemukan kesulitan gitu, ya lo kan udah minta hikmat nih, lo kan udah meminta pimpinan dari Tuhan gitu. Jadi memang lo harus enjoy the ride sih gitu. Itu sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya kita insecure sama hal-hal yang apa ya, mungkin menyangkut masa depan kita gitu ya. Duh kalau gini nanti gini lagi gitu ya. Itu yang harus kita apa ya, tanamkan terus. Kita selalu minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mempersiapkan itu dengan lebih baik lagi. Jangan dipikirin mulu gitu ya. Lama-lama jadi overthinking. Aduh. Lama-lama jadi anxiety. Aduh. Mulai jaksel banget. Orang jaksel. Oke, next. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Wah, nih pertanyaannya lumayan nih. Ada nggak sih aspek positif dari rasa insecure? Oke. Aspek positifnya ya,
mungkin biasanya kan kita insecure sama hal-hal yang yang masih kurang lah di diri kita gitu ya. Nah, insecure itu tuh kalau misalnya kita udah tahu kekurangan kita apa, terus kita justru jadi berlarut-larut, jadi makin kepikiran, jadi menghambat aktivitas kita. Nah, tapi sebenarnya tadi ya, kalau misalnya kita tahu nih kekurangan kita apa, atau mungkin hal yang jadi kelemahan kita itu apa, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, dan kita justru bisa tahu nih, oh gue punya kekurangan ini ya, gue harus gimana ya next step-nya, gitu. Jadi dengan kita tahu kekurangan kita itu apa, kita bisa tahu nih apa aja sih hal-hal yang bisa kita perbaiki ke depannya, gitu. Kalau mungkin ya, ada kata-kata orang yang bikin kita insecure gitu. Misalnya kita dinilai, kok lu, misalnya gue nyanyi nih ya kan, terus gue dibilang, tadi suara lu sebenarnya kurang oke nih pas di bagian ini gitu. Itu males nih lo ya. Aduh. Iya, aduh. Kan biasanya kita tuh ada rasa, jangan-jangan apa gue tuh nggak cocok kali ya jadi penyanyi, atau gue nggak cocok kali jadi singer di gereja. Itu kan sebenarnya insecure tuh. Nah, cuma sebenarnya kalau kita kita lihat dari sisi positifnya, oh tadi gue kurang ya. Oh ya, ke depannya berarti gue mesti latihan lagi nih supaya gue nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Justru kita lihat nih apa sih yang bisa kita kembangin. Jangan jadi kepikiran terus, lama-lama insecure itu justru menghambat potensi kita. Gitu guys. Gue jadi inget ini sih, waktu itu gue pernah dengar khotbah. Jadi rasa takut itu kan sebenarnya normal ya, yang ada di setiap orang. Pasti kan kita semua di sini pernah yang merasa takut. Dan takut itu kan salah satu penyebab dari insecure juga kan. Kayak misalkan lo insecure, aduh gimana ya gue kalau misalkan nyanyi lagi, itu kan sebenarnya karena lo takut fales lagi gitu ya, atau lo takut jadi performa lo kurang lagi gitu ya. Nah, cuman yang menurut gue kita perlu ingat itu, takut itu normal, tapi kita nggak boleh ketakutan. Iya, kayak waktu itu gue pernah dengar juga khotbahnya, Yesus pun sebelum disalib merasa takut, tapi Yesus nggak ketakutan. Itu dia. Jadi kayak jangan sampai rasa takut kita itu membelenggu kita supaya berkembang. Tapi justru harus menjadi batu loncatan. Gimana caranya untuk lebih bisa naik level lagi gitu. Push your limit lah gitu. Cocok banget jadi slogan gym. Waduh. Nah ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan satu. terakhir. Ya, pamungkas nih ya. Waduh. Tapi bukan Bambang. Yang terakhir itu gimana cara tolong teman kita yang suka insecure? Nah, gimana nih? Kalau punya temen yang suka curhat-curhat, duh gue insecure nih. Apalagi kayak kalau curhatnya subuh-subuh tuh yang dalam banget tuh ya. Biasanya insecure-nya udah berlarut-larut nih. Iya. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya ada temanku nih yang lagi insecure soal pelajaran atau soal fisik segala macam, biasanya yang aku akan lakukan adalah membantu, kayak kasih dia kata-kata yang positif, kayak enggak kok, lu pasti bisa kok gitu. Terus juga ingetin dia untuk enggak membandingin prestasi dia sama prestasi orang lain. Kan justru itu yang kadang bikin kita kayak kepikiran gitu ya. Kok dia udah bisa sampai situ, aku belum gitu. Gitu. Oke, mantap. Jadi ini berhubungan juga sama yang kayak tadi juga yang sama Kak Gaby bilang ya, kayak harus ada positive vibes nih ya. Iya, positive vibes. Oke. Nah, nih rasanya nggak afdol nih ya kalau misalnya kita udah sharing-sharing cuman nggak ada ayat yang kita bagiin. Oh iya, benar banget. Nah, coba nih kita boleh share nggak apa sih ayat yang mungkin menguatkan kita yang berhubungan dengan gimana sih cara kita tuh melawan rasa insecure kita. Tuh, mungkin Michelle dulu boleh. Apa, Cal? Kalau aku, ayat yang berkesan buat aku berhubungan dengan insecure itu dari Yesaya 43 ayat 4. Apa tuh? Bunyinya adalah, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terus kenapa menurut aku ini berkesan? Ini di kalimat pertamanya aja dibilang kalau oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi yang ciptain kita aja udah bilang kita tuh berharga. Jadi kita tuh harus bisa gimana ya, accept diri sendiri gitu loh. Karena kita tuh udah berharga di matanya. Berharga loh, kita semua berharga ya. Jadi kita itu berharga, ini yang bilang pencipta kita gitu ya, Tuhan kita. Yang bikin kita gitu loh.
Bukan karena jumlah followers kita berapa. Atau mungkin ada centang birunya. Iya. Atau jumlah likes. Iya, atau bukan karena jumlah gebetan kita berapa. Waduh. Gitu. Iya. Tapi emang kita dari sananya udah diciptakan berharga gitu. Jadi jangan sampai hal-hal lain yang di luar kita gitu, itu yang memvalidasi bahwa kita itu berharga gitu. Kita selalu ingat bahwa Tuhan aja bilang kita berharga gitu. Bapak Abe, silakan. Kalau dari gue nih adalah salah satu ayat yang menjadi pegangan gue dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Apa tuh? Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, kenapa ini gue pegang setiap hari? Karena seperti yang kayak tadi gue bilang, rasa takut itu hal yang normal, sering kita alami sehari-hari dalam konteks apapun. Tapi yang harus kita ingat adalah roh yang ada di dalam kita itu tuh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Itu termasuk dari masalah-masalah yang kita hadapi, atau mungkin bisa juga perkataan orang yang nyes gitu. Tenang aja, karena yang ada di dalam kita ini lebih besar dari yang ada di dunia ini. Jadi apapun yang akan lo hadapi, lo pasti bisa. Itu ya. Oke, kalau dari gue itu ada di Efesus 2 ayat 10. Nah, ini mungkin ayat yang sering kita dengar ya, berulang kali ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini ini mungkin agak nyambung-nyambung juga ya sama ayat yang tadi Michelle share gitu ya. Di sini dibilang kalau kita ini tuh buatan Allah. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, dan kita itu diciptakan untuk melakukan segala pekerjaan baik gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang bikin kita insecure atau hal yang bikin kita takut, bikin gak pede sama diri kita sendiri, itu yang jadi penghalang kita untuk kita melakukan pekerjaan baik yang udah Tuhan siapin buat kita. Luar biasa. Gitu. Karena kita pasti punya potensi dan kita pasti punya tadi ya talenta yang kita bisa kembangin gitu. Jadi sayang banget teman-teman kalau ngerasa insecure terus nantinya jadi ngehambat diri sendiri gitu. Bener banget. Betul. Oke, semoga sharing kita malam hari ini bisa menyemangati teman-teman semua. Semangat. Bisa membuat teman-teman lebih menyayangi diri sendiri juga, karena Tuhan aja udah sayang sama kita, masa kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Amin. Gitu. Kita tutup dalam doa ya. Oke. Siapa nih yang mau doa? Bebas. Michelle mau? Kakak mau? Aduh. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan lagi Tuhan untuk melawan segala rasa insecure yang kami miliki Tuhan. Kami minta ampun kalau terkadang kami tidak bisa bersyukur Tuhan atas apa yang kami miliki saat ini. Tuhan bantu kami Tuhan untuk terus mengembangkan segala potensi dan segala talenta yang ada di diri kami Tuhan, sehingga kami selalu siap untuk melakukan apapun yang Tuhan jadikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus yang berkati juga teman-teman Next Gen Tuhan dimanapun berada, supaya dimanapun Tuhan menempatkan kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. See you and God bless guys. Sampai ketemu minggu depan.